Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini menjelaskan mengenai keimanan, bahwa iman itu ada cabangan-cabangannya, di mana kalau cabangan iman itu dikerjakan, maka iman di dalam hati kita akan bertambah. Ini iman maksudnya beriman, bukan orang yang namanya iman. Nah, orang yang namanya, maksudnya keimanan kita dalam hati, keyakinan kita kepada agama, maksudnya begitu. Iman itu apa? Seperti baginda Nabi ditanya, mal iman, apakah iman itu kan? Maka beliau mengatakan, antuk minu billah, untuk antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Beliau mengatakan iman itu adalah engkau yakin, percaya. Jadi hati ini niku percaya, yakin, hatinya itu membenarkan bahwa dia itu membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhannya. Yakin, percaya dengan adanya para malaikat, yaitu makhluk-makhluk Allah yang terjaga, yang dibuat oleh Allah dari jisim yang lembut kan, yang disebut dengan cahaya atau dari nur, dalam bentuk yang terbaik para malaikat, bentuk yang terbaik yang paling indah. Kemudian beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupan mereka. Kemudian beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, bahwa Allah mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia, mengajak manusia supaya mereka ini beriman kepada Allah, mentaati Allah SWT, sehingga mereka selamat di dunia, selamat di akhirat. Kemudian beriman dengan hari akhir, atau dengan hari hilangnya atau rusaknya, hancurnya segala sesuatu. Dan ini telah ditegaskan banyak dalam Al-Quran, seperti dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada itu akan fana, akan sirna. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbuhu dzul jalali wal ikram, yang tersisa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha mulia. Selain itu akan hilang, atau panahnya, atau hilangnya, atau kiamatnya alam semesta. Kemudian beriman dengan takdir, baik dan buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi kepada setiap makhluknya, itu semua adalah telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Polpen itu telah diangkat, pena ini kolam ini telah diangkat, dan tulisannya telah kering, bahwa apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ini namanya beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir ini mengenai iman, baginda Nabi menjelaskan secara jelas.
Kemudian di dalam riwayat yang lain, dan ini diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, bahwa iman itu ada 77 cabangannya. Nah, ini yang akan kita baca pada kesempatan ini yang disebutkan di dalam kitab ini. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'lumu. Iman kita ada 77 cabangannya, yang telah menyebutkan kesempurnaan 77 itu orang yang memiliki keutamaan dan dimuliakan. Yakni maksudnya anal khisalah, bahwasanya keadaan al-mutafarri'ata yang bercabangan anil imani dari keimanan, sab'un ada 7 wa sab'una dan 70, maksudnya 77. Kama qalahu sebagaimana yang telah menyebutkannya, telah mensabdakannya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu utawi iman iku bid'un 7 wa sab'una lan 70, maksudnya 77. Apane syu'batan cabangan. Fa afdaluha mongko utawi utama-utamane iman iku qaulu la ilaha illallah, pangendikan la ilaha illallah. Wa adnahanan paling bawah-bawahnya keimanan iku imatatul aza, nyingkrihake perkara kang nyakiti anit toriki saking jalan. Wal haya utawi isin iku syu'batun cabangan minal imani saking keimanan. Rawahu meriwayatkan hadisnya al-muhadditsun, ulama-ulama ahli hadis. Ini hadisnya sahih, tidak hanya 1 2 tapi ulama-ulama ahli hadis telah meriwayatkan hadis ini, bahwa iman itu ada 77 cabangannya. Sampai baginda Nabi beliau mencontohkan yang paling utama dari cabangan keimanan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling bawah beliau menyebutkan menyingkirkan atau membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Bisa duri, bisa paku, bisa batu, ya. Yang kira-kira nanti kalau ada orang berjalan terus nanti akan tersakiti dengan benda itu, lah kitanya ngambil dibuang. Itu adalah bagian dari keimanan. Maknanya memang harus begitu orang beriman itu, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Kemudian beliau juga menyebutkan wal haya'u, dan malu syu'batun minal iman, adalah cabangan dari keimanan. Nanti akan disebutkan termasuk malu ini cabangan iman. Yang malunya itu adalah sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Umpamanya malu karena terbukanya aurat, niku adalah memang itu cabangan iman, niku malu yang seperti itu. Umpamanya kita malu kalau tidak ke masjid, umpamanya nih, ya. Ada azan kemudian kita nggak ke masjid, ada rasa malu umpamanya dalam hati. Lain itu adalah cabangan dari keimanan yang dimaksud. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, nah ini bukan malu yang dimaksud di sini. Yang tidak sesuai syariat umpamanya kalau ke masjid tuh malah malu, lah ini tidak sesuai syariat namanya. Saya malu ke masjid nanti dikira Pak Yai. Ini malu yang tidak sesuai syariat, dan ini bukan cabangan iman maksudnya. Yang dimaksud adalah malu ketika dia ini sesuai dengan syariat agama. Ini kalau nggak kelihatan galak, nakal umpamanya, malu, lah ini keliru. Kadang ada anak muda begitu, ya. Bersama kawan-kawan biar kelihatan
Karena malu nanti kalau nggak kelihatan bagaimana gitu depan kawannya. Ini bukan malu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud al-haya'u syu'batun minal iman adalah malu yang sesuai dengan keimanan. Baginda Nabi beliau menyebutkan iman itu 77 cabangannya. Kalau dalam Al-Quran diibaratkan iman itu seperti pohon, seperti wit-witan. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Dalam Al-Quran, masalu kalimatin thayyibah, perumpamaan kalimat yang baik. Kalimatun thayyibah itu sepakat ahli tafsir itu maksudnya kalimatun thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Walaupun ada penafsiran yang lain, tetapi kebanyakan ahli tafsir mengartikan bahwa kalimatun thayyibah itu maksudnya adalah iman, keimanan yang ada di dalam hati. Iman dalam hati itu seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Akarnya menancap di bumi, kemudian pang-pangannya, cabangan-cabangannya menjulang ke langit. Begitulah perumpamaan orang yang beriman, yang betul-betul benar imannya. Imannya diterima oleh Allah, sebagaimana imannya para anbiya, sebagaimana imannya para wali, imannya orang-orang yang benar, orang-orang soleh. Itu keimanan dia itu akhirnya walaupun letaknya iman itu dalam hati, tetapi tampak di dalam perilaku kesehariannya yang begitu baik. Orang-orang senang, bangga dengannya karena keadaannya yang begitu baik. Orang-orang mendapatkan manfaat baik ukhrawi ataupun duniawi. Manfaat dunia, manfaat akhirat mereka rasakan dengan kehadiran dia. Itu seperti pohon tadi, akarnya atau imannya ini dalam bumi tidak terlihat, tetapi cabangan-cabangannya yaitu amaliyahnya, perilakunya, akhlaknya, kata-katanya, perbuatannya itu terlihat menjulang ke langit. Orang-orang mengambil manfaat dari semuanya. Ini ibaratnya iman di dalam hati. Maka iman ini perlu kita usahakan, perlu kita pelajari, kemudian bagaimana supaya hati kita itu mengerti mengenai keimanan itu dan cabangan-cabangannya, sehingga kita berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cabang iman itu di dalam kehidupan kita. Amin bi rabbika wal malaikati wal kutub wal anbiya wa yaumin yafnal alamu. Amin maksudnya engkau beriman bi rabbika dengan Tuhanmu, wal malaikati dan beriman dengan para malaikat, wal kutub dan beriman dengan kitab-kitab, wal anbiya dan beriman dengan para nabi, wa biyaumin dan beriman dengan hari, yafna yang menjadi sirna, al-alamu alam semesta. Zakara menyebut an-nazimu nazim fi hadzal baiti dalam nazaman bait ini khamsa su'abin 5 cabangan iman. Fasyubatul ula maka cabangan iman yang pertama al-imanu adalah beriman bi annallaha ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala wahidun adalah zat yang satu, la syarikalah yang tidak ada sekutu bagi Allah, somadun tempat bergantung, la nadla lahu yang tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepadanya, azaliyun yang maha terdahulu yang maha dahulu, qaimun yang tegak yang kekal, abadiyun yang kekal abadi, daimun selama-lamanya, la awala yang tidak ada permulaan diwujudi kepada wujudnya Allah, wala akhirah dan tidak ada akhir li abadiyatihi kepada keabadiannya Allah, qayyumun yang maha kekal, la yafnahu tidak akan merusak Allah al-abadu abad-abad atau zaman, wala yughayyiruhu dan tidak akan merubah Allah, merusak Allah
al-amadu, masa-masa, bal huwa, bahkan dia, al-awwalu, adalah zat yang awal, wal akhiru, dan yang akhir, wal zahiru, dan yang zat yang tampak, wal batinu, dan yang batin. Munazzahun, Allah bersih, anil jismiyati, dari jisim, laisa, tidak ada, kamitslihi, yang seperti Allah, syai'un, apapun. Ini beriman kepada Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang esa, tidak berbilang-bilang, bukan 2, 3, 100, 200, ada yang di sana, tidak. Allah itu esa, satu, yang tidak ada sekutu bagi Allah, di mana Allah ini adalah sumber dari segala sesuatu. Wujudnya Allah itu adalah wujud yang kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang awal. Maksudnya tidak ada permulaannya bagi Allah. Dan Allah ini adalah yang maha kekal. Maksudnya tidak ada akhir bagi Allah. Masa-masa waktu itu tidak akan bisa merusak zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang kekal abadi, yang maha berkuasa, dan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus bayangnya Pak, sesuatu yang tidak, yang terdahulu nih, yang pertama, yang tidak ada permulaannya. Yori itu dibayangin kayak ground gak ada permulaannya. Sesuatu yang maha akhir, yang tidak ada akhirnya. Berarti Gusti Allah itu, orang mengatakan maha itu, Allah itu lebih lagi dari apa yang bisa digambarkan oleh kata-kata manusia. Kalau orang membayangkan maha itu besar segini-segini, Allah itu lebih dari itu. Kalau kita bisa membayangkan awal itu seperti ini, maka Allah itu lebih awal dari apa yang kita bayangkan. Maka tidak ada yang bisa membayangkan atau tidak bisa dibayangkan oleh khayalan-khayalan manusia, oleh akal manusia. Maka sembahlah Allah dengan segala macam keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha segala-galanya. Sembahlah Allah itu dengan merasakan di dalam hati akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan. Lalu terus bagaimana kita mau ibadah? Maka hati kita itu menghadap ke arah kiblat, tetapi hatinya itu dihadapkan kepada Allah dengan mengagungkan Allah, dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Ini yang kita sembah ini adalah yang menciptakan saya, yang menciptakan keluarga saya, yang menciptakan alam semesta, gunung-gunung, bukit-bukit semuanya, yang menentukan nasib hidup saya ini akan selamat apa akan celaka, saya akan mati berapa hari lagi atau berapa tahun lagi. Dia yang menentukan semuanya. Sembahlah Allah itu dengan segala keagungannya. Nah, maka nanti kalau kita ini hatinya itu betul-betul fokus, tertuju kepada Allah dengan segala keagungannya itu, rasanya itu kalau mau berhenti itu kayak rawani. Suka ibaratnya, kalau ibaratnya ini kita berada di depan seorang penguasa yang dia ini terus menguasai lah di depan raja. Nah, itu kadang kita nggak berani bergerak di situ. Kalau sudah duduk itu maka seperti itu. Karena apa? Merasa kehebatannya raja yang ada di depan kita. Nah, ini kalau bisa seperti itu, itulah sholatnya para wali, sholatnya para nabi, ibadahnya orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, terus bagaimana ini? Ya nggak usah bagaimana, kita kerjakan saja. Dengan kita sedikit demi sedikit merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang yang dia ini mengatakan, kamu ibadah dalam hati apa yang kamu bayangkan, atau kamu zikir dalam hati apa yang kamu bayangkan. Membayangkan tulisan Allah, katanya. Berarti kamu nyembah tulisan, katanya, bilangnya gitu. Ya boten apa membayangkan, supaya untuk mentawajuhkan pikir kita, hati kita. Tetapi memang itu bukan Allah, itu hanya tulisannya Allah. Lah kok bisa ngerti tulisannya kok kuwi? Dalam Al-Qur'an seperti itu, bagaimana? Dalam Al-Qur'an itu tulisan Allah itu memang seperti itu. Dan kita tahu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimulai dari Al-Qur'an yang kita baca. Atau kita mengenal Allah dari kecil, kita sudah diajari bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kemudian kita membaca, kemudian kita mendengar, kemudian kita melihat dalam Al-Quran, kita membaca, oh begini tulisannya Allah SWT. Terus kalau kita membayangkan, ya nggak apa-apa. Membayangkannya itu nggak apa-apa. Tapi tetap bukan Allah, itu bukan itu hanya tulisannya. Nah yang paling baik bagaimana? Itu sudah baik membayangkan seperti itu, daripada hati kita ini berpikiran atau memikirkan sana kemari. Daripada itu. Kemudian kita menghadirkan dalam hati akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang kita sembah ini adalah yang menciptakan saya, yang memberikan segala sesuatunya kepada saya. Bayangkan kita lahir, boten gadahi nopo-nopo. Bahkan satu helai benang pun tidak ada yang ikut bersama kita. Dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan rasa sayang dalam hati orang tua kita, ibu bapak kita. Saking sayangnya itu, kalau anaknya ini terjatuh, anaknya belum nangis, ibunya sudah meneteskan air mata karena sayangnya sama anaknya. Begitu kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim orang-orang untuk menyayangi kita, membesarkan kita. Kemudian setelah besar diberikan lagi macam-macam kepada kita. Diberikan untuk keseharian kehidupan kita, diberi keluarga, diberi anak, diberi kawan-kawan, diberi macam-macam oleh Allah SWT. Maka kita membayangkan ketika kita ibadah ini adalah yang menciptakan kita, yang sangat-sangat baik kepada kita, yang hanya ingin supaya kita ini mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dunia dan di akhirat. Ini beriman kepada Allah SWT. Atau dibuat oleh para ulama ini mengenai sifat-sifat Allah, atau sifat yang wajib untuk kita imani bahwa perkara itu ada pada zatnya Allah SWT, yaitu yang disebut dengan aqaid 20. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, yamuhuli nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmun, hayat, dan sebagainya. Ini maksudnya untuk memudahkan kita bahwa yang kita sembah atau Tuhan kita adalah Allah yang maha segala-galanya. Ini cabangan iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Hati kita mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan saya ini memasrahkan hidup saya ini kepada Allah SWT. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahkan semua kepada Allah. Bahwa ibadahnya, sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini yang kita tanamkan dalam hati kita, yaitu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman dengan para malaikat. Utawi cabangan asania tukang kaping pindo, utawi cabangan iman yang kedua, iqwal iman adalah beriman bil malaikati dengan para malaikat. Bi antusaddiqa, dengan engkau membenarkan, dengan kita membenarkan, biwujudihim, dengan wujudnya para malaikat. Wa bi annahum, dan bahwasanya para malaikat ibadun adalah hamba-hamba mukramuna yang dimuliakan. La ya'suna, yang mereka tidak pernah maksiat Allah kepada Allah. Ma, apa saja amarhum, yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma, apa saja yu'maruna, yang mereka diperintahkan. Wahum, malaikat itu ajsamun, adalah jisim latifatun, yang lembut, zawatu arwahin, yang memiliki ruh. Ja'alallahu lahum, Allah menjadikan untuk para malaikat kuatan, kekuatan, alat tasyakuli, atas bentuk-bentuk, bi askalin, dengan bentuk-bentuk mukhtalifatin, yang berbeda-beda, hasanatin, yang baik. Ini beliau mengatakan beriman dengan para malaikat. Bagaimana maksudnya beriman dengan para malaikat? Yaitu kita membenarkan dengan wujudnya para malaikat. Membenarkan. Kalau ditanya malaikat itu ada apa tidak? Ada. Mana nggak kelihatan? Kan nggak kelihatan malaikat. Sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Ini di dalam ruangan ini ada angin, tapi tidak terlihat mana ini anginnya, warnanya apa ini, apakah putih, apakah biru, juga kita tidak tahu. Tapi kita bisa merasakan bahwa ada angin di situ. Atau umpamanya orang atau kita mendengar bahwa ada negara namanya Palestina. Ini kita lihat di berita atau di apa. Tapi kita belum pernah ke sana atau belum melihat sendiri secara langsung. Tapi orang-orang yang pernah ke sana menceritakan ada negara namanya ini. Berarti sesuatu itu walaupun kita ini belum pernah lihat, bukan berarti tidak ada. Karena para malaikat itu mereka kadang menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, termasuk para nabi dan para rasul. Yang mulia baginda Nabi, beliau menceritakan bahwa aku melihat Jibril, kata beliau. Beliau melihat Jibril dalam bentuknya yang begitu indah dan begitu besar. Jibril ini memiliki 360 sayap. Ada satu sayap yang tidak pernah dibentangkan kecuali hanya pada malam Lailatul Qadar. Itu kalau sayapnya dibentangkan, maka tertutuplah, maka panjangnya sayap, besarnya sayap ini mulai timur sampai barat. Tertutuplah. Ujung timur itu mana? Kita kan juga nggak tahu. Pokoknya timur ya sana begitu. Barat ya ke arah kiblat kita. Lah ujungnya mana kita juga nggak tahu. Lah terus sayapnya Jibril itu sebesar apa? Kita juga nggak tahu. Dalam ayat kursi di surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a memuat kursiyyuhu, kursinya Allah, as-samawati wal ardh, langit-langit dan bumi. Jadi langit yang kita lihat begitu besar, di mana di langit itu ada matahari, bulan, bintang-bintang. Bumi ini yang kita tempati itu dicemplungkan ke dalam kursi itu nggak ada apa-apa, nyemplung semuanya. Ada makhluk namanya kursi yang besarnya memuat seluruh langit dan bumi. Ibaratnya kalau Imam Ghazali beliau mengibaratkan seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas dibandingkan dengan cincin ya bukan bandingannya. Begitu besar sekali. Kemudian kursi itu kalau dibandingkan dengan arsy Allah itu adalah seperti
cincin juga dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Lebih besar lagi arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasnya Allah itu di atas air. Terus airnya sepiro? Besar lagi ya. Terus aras itu dipangku oleh malaikat hamalatul aras, malaikat yang membawa aras, yang memangku aras. Terus malaikatnya ini seberapa? 4 malaikat yang memangku arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara-perkara gaib yang nanti akan kita saksikan atau bisa kita saksikan ketika kita nanti telah di akhirat. Nah, kita lihat seperti apa yang kita saksikan sendiri. Nah, para malaikat itu ajsamun latifun, adalah dari jisim yang lembut atau dari sesuatu yang sangat halus. Atau para ulama mengatakan para malaikat itu adalah dari cahaya, dari nur. Di mana para malaikat itu bentuknya bermacam-macam. Tidak dalam satu bentuk. Tetapi bentuknya para malaikat itu semua bi ajsamin mukhtalifatin hasanatin. Bentuknya beda-beda, tetapi bentuk beda-beda itu semua bentuknya baik. Maka jangan kita membayangkan malaikat itu nanti menyerupai hewan yang buruk umpamanya. Malaikat menyerupai khinzir, kalab, tidak. Malaikat itu tidak akan menyerupai hewan-hewan yang dianggap oleh manusia ini sebagai hewan yang buruk umpamanya. Tapi karena malaikat ini bentuknya itu atau penyerupaan itu adalah bentuk-bentuk yang baik, dan manusia akan mengatakan bahwa ini adalah bentuk-bentuk yang baik. Ini para malaikat. Tentu saja malaikat itu bisa menyerupai sesuatu yang lain. Seperti diterangkan di dalam riwayat bahwa malaikat ini pernah datang dalam bentuk manusia kepada yang mulia baginda Nabi. Dan disaksikan oleh para sahabat. Seperti dalam hadis itu dikatakan bahwa para malaikat itu, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada yang mulia baginda Nabi. Kemudian sahabat yang melihat ini mengatakan, ini kami tidak tahu ini orang mana. Tapi tidak terlihat kalau dia ini datang dari perjalanan yang jauh. Maksudnya para sahabat di situ ini wong digi. Kayak bukan orang Doro ini. Tapi kok kalau dari dia itu datang dari perjalanan jauh, tidak terlihat orang yang orang yang dari perjalanan jauh. Tiba-tiba dia itu datang mendekatkan lututnya kepada lutut yang mulia baginda Nabi. Sampai dempet, bertemu lutut dengan lutut. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, yang bertanya kepada yang mulia baginda Nabi mengenai iman, Islam dan ihsan.